Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Agus Nirin, Prodi Ilmu Komunikasi UP BJJ Jakarta. Dalam pertemuan diskusi keempat ini, saya akan membahas permasalahan virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Apa sih virus COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama sindrom coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 19 atau COVID-19. Seberapa bahayanya COVID-19 itu? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan, termasuk sakit tenggorokan, batuk, hingga demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, hingga biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 33%. Namun bagi yang berusia lanjut atau lansia dan orang-orang yang dengan kondisi medis sudah rentan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kematian pun menurun, akan terus meningkat. Apa saja gejala COVID-19 ini? Gejala umum berupa demam 130 Celcius, batuk hingga sesak napas. Jika ada orang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan hingga ke negara yang terjangkit atau yang terpapar parah, atau pernah merawat atau kontrol erat dengan penderita COVID-19, maka terdapat orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosa dokter. Daftar negara terjangkit dapat dipantau melalui website pemerintah atau website Dinkes atau puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana membedakan antara penyakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tetapi penyebab virusnya berbeda-beda sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk melakukan swab.
dan memberitahukan kepada petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah yang terjangkit sekitar dalam 14 hari sebelum muncul gejala yang dia derita, dia harus melakukan tracking atau swab 19. Bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat. Kita harus melakukan aktivitas seperti olahraga, jogging track, dan bersepeda, atau beraktivitas bermain bola dan futsal. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di sekitar tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut, bersegitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat berkombinasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkombinasi, maka virus dapat mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berada di tempat umum. Harus menggunakan masker. Menunda perjalanan Anda dengan di mana virus ini ditemukan atau di wilayah yang terdampak virus yang sedang banyak, itu kita harus hindari. Menunda perjalanan Anda ke daerah negara di mana virus ini ditemukan, atau kita harus menghindari perjalanan dulu ke daerah Cina. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat. Anda mintalah bantuan mereka sampai pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan, terutama ke negara terjangkit atau ke daerah yang sedang memiliki kasus COVID-19, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat atau puskesmas yang menangani penyakit COVID-19. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi keluarga Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Sekian penjabaran yang saya dapat jelaskan mengenai virus COVID-19. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.